Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kita semuanya, tergantung kapan Anda menonton video ini. Baik, ya, untuk ini lanjutan dari video materi database multimedia, yang dimana di sini kita, ya, atau saya membahas mengenai PHP MyAdmin. Yang dimana ini adalah media untuk pengimplementasian ya eh, database ya secara lanjutan. Yang dimana ya kalau pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita menggunakan ataupun juga mengimplementasikan melalui command prompt ya secara manual ya tidak langsung dari PHP adminnya ataupun dari server lokalnya ya. Untuk di pertemuan ini kita bahas untuk langsung dari servernya langsung ya dari PHP adminnya secara langsung bagaimana pengoperasiannya nanti kita akan bahas. Ya, oke, dari PHP admin ini mungkin di mata kuliah lain mungkin seperti di pemrograman web juga mungkin sudah diperkenalkan ya oleh dosen mata kuliahnya ya. Ya, akan tapi mungkin itu hanya dalam taraf dalam pembangunan web dan juga dalam mengeksekusi eh, project web ya. Ya, di mana di sini saya akan terangkan itu secara dari segi database-nya ya. Di mana di dalam PHP MyAdmin ini ya itu ada banyak fitur di mana dalam mengoperasikan ya web ataupun juga database. PHP MyAdmin ini adalah termasuk dalam XAMPP yang mungkin sudah kalian install ya di komputer kalian masing-masing dan juga yang sudah kita gunakan ya dalam pembelajaran sejauh ini. Ya, sekilas tentang PHP MyAdmin ini ya merupakan alat bantu atau tools administrasi database MySQL ya. Jadi dia dalam tools untuk mengoperasikan atau mengelola database juga secara tidak secara manual lagi seperti di MySQL ya, di command prompt ya. Mereka di sini dia secara lebih lebih secara dinamis. Kemudian ya untuk aplikasi ini adalah berbasis web. Jadi diakses melalui browser di mana mungkin sudah di apa namanya sudah dicontohkan ya sudah dari yang lalu-lalu juga ya. Kemudian dalam PHP MyAdmin ini mendukung PHP ya versi-versi PHP yang sejauh ini sudah digunakan ya ataupun juga dioperasikan di berbagai sudut pandang bisa mendukung PHP 5, PHP 7 dan PHP 8 ya. Yang terakhir adalah PHP 8 yang sekarang masih yang perkembangan terakhir ya. Walaupun memang kita di sini saya juga masih menggunakan PHP 7 ya, tapi tidak masalah ya. Ataupun juga yang sudah kalian gunakan sekarang juga masih PHP 7 atau PHP 8 silakan saja. Asalkan jangan lagi PHP 5 ya, karena itu mungkin sudah banyak yang support untuk fitur-fitur MySQL ya. Karena sekarang kalau untuk MySQL di PHP MyAdmin versi terbaru itu sekarang dia sudah support yang modul untuk MySQLi, ya, bukan MySQL lagi ya. MySQL itu adalah di PHP 5 terakhirnya. Seperti itu. Lalu untuk MySQL-nya itu mendukung yang untuk versi 4 titik sekian dan juga versi 5 titik sekian ya. Dan juga sampai perkembangan terakhirnya. Ya, untuk PHP MyAdmin ini ya dapat di-download itu secara gratis ya dan dia tidak berbayar. Sifatnya open source ya. Itu bisa diakses di phpMyAdmin.net ya. Atau mungkin yang sudah kalian dapatkan sekarang ini ya itulah yang kita akan operasikan secara lebih mendalam. Lalu menjadi tools favorit di bidang penyedia hosting ya. Jadi dalam penyedia hosting web secara online itu menggunakan PHP MyAdmin untuk database servernya ya. Itu sudah sangat sangat umum dan juga sangat banyak digunakan ya di tools ataupun juga di eh, tools manapun ya seperti itu untuk PHP MyAdmin. Nah, jadi untuk cara mengakses PHP MyAdmin ini ya sangat sangat mudah sekali ya. Itu cukup kalian buka browser ya kemudian ketikkan yang di sini ya localhost PHP MyAdmin ini atau localhost dulu baru PHP MyAdmin nanti diklik setelah menu barnya muncul juga silakan. Ya, kemudian ini di layar di sebelah kiri ini ya, ini tampilan di sini tampilan database yang sudah kita buat di server kita masing-masing ya, ya atau yang sudah pernah kita operasikan atau sudah pernah kita buat di bagian sini. Nah, di bagian utama ditampilkan mengenai informasi server SQL yang sedang aktif ataupun juga versi tools yang kita install atau kita gunakan. Misalnya database servernya di sini, sebelah sini kita pakai versi apa gitu ya. Servernya apa? Di sini saya menggunakan MariaDB ya. Mungkin kalian juga sama ya. Lalu web servernya juga di sini ya. Versi-versi berapa ini?
Apache berapa yang digunakan, kemudian OpenSSL-nya juga versi berapa, dan juga PHP berapa yang digunakan di sini. Ya, kalau kemudian di sini ekstensi untuk MySQL, PHP ekstensinya menggunakan MySQLi gitu ya. Dan di sini PHP versinya yang digunakan oleh saya di sini adalah versi 7.3 sekian sekian. Seperti itu. Untuk PHP admin ini di bawahnya bisa dilihat ya, dicek masing-masing di versi masing-masing di komputer masing-masing ya. Jadi untuk cara mengaksesnya nanti langsung saja localhost PHP admin. Nanti akan kita cobakan. Kemudian ya untuk selanjutnya, nah, untuk membuat database baru ya. Jadi nanti di sini di dalam tabel ataupun juga di bagian sini itu ada apa namanya ya, tampilan untuk mengcreate database ya seperti ini. Kemudian kita ketikkan saja untuk namanya apa ya. Jadi kalau di sini ya dalam PHP MyAdmin kita membuat database itu udah langsung langsung ini ya, langsung di interface-nya ya, tidak menggunakan perintah seperti create database gitu, create table gitu, enggak lagi ya. Tapi jangan lupa ya untuk perintah-perintah dasar seperti itu jangan juga dilupakan ya. Itu perintah dasar. Jadi jangan karena sudah terbiasa PHP admin jangan juga untuk yang berdasarkan command prompt juga lupa itu jangan ya. Nah, untuk membuat database baru ini sepertinya saya langsung coba praktekkan saja ya biar dapat gambaran seperti apa sih PHP admin itu ya walaupun memang sudah dibahas juga di mata kuliah yang terkait ya. Jadi langsung ya. Jadi ya, tampilannya seperti ini ya. Nah, dari tampilan awalnya misalnya seperti ini, langsung saja di browser Anda masing-masing itu buat saja localhost misalnya. Kemudian kan tampil seperti tampilannya ya, tampilan dari XAMPP-nya ya. Kemudian di sini Apache plus MariaDB plus PHP plus Perl ya. Di sini ada banyak fitur-fiturnya ya. Yang kita gunakan hanya cukup fitur PHP MyAdmin saja. Coba kita klikkan saja PHP MyAdmin-nya. Kita klik ya. Akan tampil ya untuk tampilan PHP MyAdmin yang pertama seperti ini. Nah, kemudian di sini untuk membuat database tadi ya, seperti di slide tadi ya, ini, oh ya, sebelum ke situ ya saya terangkan dulu secara untuk database di sini ya, di bagian sini untuk database-database yang ada di server masing-masing atau database yang dibuat ya. Ini saya karena localhost saya kemarin saya install lagi kembali, maka database-nya kosong ini. Sementara 5 database ini adalah database standar ya atau bawaan dari XAMPP. Kemudian untuk database servernya juga di sini nampak dan juga web server yang saya gunakan ini versi berapa sampai pada PHP MyAdmin-nya juga PHP admin versi berapa gitu. Nah, di sini. Ya. Jadi itu masing-masing nanti bisa dilihat. Dan juga untuk pengaturan bahasanya juga di sini bisa diatur bahasanya ya. Bahkan bahasa Indonesia pun juga sudah support ya kalau tidak salah di sini. Bahasa Indonesia ya sudah support bahasa Indonesia tapi ya bahasa Indonesia kalau dalam sistem atau tools seperti ini lebih umumnya menggunakan bahasa Inggris ya. Yang lebih akrabnya ya. Kalau bahasa Indonesia mungkin masih ada beberapa kata yang mungkin tidak tidak familiar ataupun juga tidak umum gitu. Untuk bahasa Indonesia ya, secara bahasanya. Dan yang lain-lainnya ya, untuk temanya juga bisa diubah ya, mau yang orisinil atau yang seperti apa itu. Nah, untuk membuat database baru, kita klik untuk menu database di sini ya. Database di sini, kita klik nah, untuk membuat menu baru, database baru. Coba database. Nah, maka akan muncul database yang ada dalam server ini. Maka untuk membuat database di sini ya, ya dalam tampilan create database ini buat aja ini database name ini. Misalnya kita buat dan nama database-nya misalnya contoh ya, contoh. Cukup setelah itu kita tekan ya tombol create. Nah, maka database contoh has been created ya artinya database sudah berhasil dibuat. Nanti ya ketika database-nya sudah berhasil ditambahkan nanti akan di bagian sini nanti akan bertambah ya. Jadi database yang sudah baru kita tambahkan yaitu contoh. Nah, pada tampilan database yang baru ditambahkan ini, maka akan memunculkan menu structure ya. Artinya di sini, nah seperti urutannya juga sama seperti kita di command prompt ya, tapi ini dia secara interface ya. Kalau dari command prompt kita kan secara manual ya.
setelah database ditambahkan, maka perintah selanjutnya adalah membuat tabel ya. Tabel. Nah, create table ya di sini kalau tabelnya ini ya, ini tidak dibuat satu persatu, tapi awalnya jadi tentukan dulu mau berapa kolom nih yang mau kita buat nih untuk awal ya. Ini ya kita coba-coba aja ya, walaupun belum itu fix. Terkecuali kalau Anda mau membuat database dengan tabel yang sudah fix ya. Misalnya saya mau buat tabel login, yang di mana kolomnya cukup dua, yaitu username dan password. Nah, terserah ya, atau tambah ID jadi tiga ya. ID login, jadi tiga tabel. Nah, ini kita karena contoh-contohnya kita buat misalnya tiga dulu ya. Nah, di sini saya mau buat di database contoh ini saya mau buat tabel namanya tabel mahasiswa ya, MHS. Misalnya saya ya, jadi untuk mengeksekusinya itu menggunakan perintah go ya, tombol go ini, button go. Oke. Nah, maka dia muncul nanti tampilan seperti ini ya. Tampilan ini yang dimana kita menginput nama-nama atribut yang ingin kita tambahkan di tabel MHS tadi ya. Ini kan tadi statusnya sekarang dia di database contoh dan dia di tabel MHS. Tuh. Nah, jadi sini kita bisa ditambahkan atributnya masing-masing nih. Jadi misalnya saya mau tambahkan nih, contohnya atribut pertama itu misalnya saya buat name aja, name, kemudian tipenya misalnya varchar ya, varchar aja, kemudian panjangnya length. Nah, sini untuk tipe ini di sini saya tidak ketik manual lagi, tapi ada banyak pilihannya di sini. Apakah dia numerik ya, kemudian apakah dia date time, string, tipe data string, kemudian tipe data yang lainnya itu atau tipe data JSON ya. Ya, bisa beragam. Ini saya coba varchar aja ya. Kemudian saya buat panjangnya ya. Untuk length dan value ini, length dan value ini panjang karakter dari atributnya ya. Saya buat misalnya 10. Nah, karena name ini saya mau jadikan dia sebagai apa namanya? Sebagai primary key ya. Nah, untuk mengaturnya itu di sini ya, di bagian index. Index. Nah, ini nampak ya. Primary key, unique, index, full text atau spasial ya. Nah, ini masing-masing fungsinya beda-beda ya. Ini memang belum begitu semua saya terangkan ya. Tapi nanti itu nanti akan berjalan. Nah, saya mau buat ini jadi sebagai primary key, maka saya buat primary. Nah, seperti ini. Langsung go saja. Kemudian kembali lagi untuk ini defaultnya nggak usah diapa ya, ya tuh biar aja gitu. Untuk collisionnya juga dan atributnya juga tidak usah diatur juga ya. Untuk ini tergantung nanti situasinya gitu ya. Kemudian dia di sini apakah atribut ini boleh null ya atau kosong ya? Itu boleh dicentang di sini. Kalau tidak mau berarti tidak usah dicentang ya. Artinya data yang diinput itu tidak boleh kosong. Tapi kalau kita centang nolnya berarti boleh kosong gitu ya. Nah, itu untuk nim. Nah, kemudian saya buat lagi atribut nama misalnya. Nama menggunakan varchar. Kemudian panjangnya buat 30 misalnya. Tidak ada lagi ya di sini. Oke. Untuk seterusnya ini, untuk virtuality ini nggak usah kita bahas dulu sekarang. Ya, kita bahas yang dasar dulu. Lalu ya atribut ketiga itu adalah alamat misalnya. Kemudian saya buat di sini alamat itu misalnya saya buat teks. Nggak usah varchar teks aja. Artinya length-nya, panjangnya nggak usah ditentukan ya, karena itu dia memang bisa tangkap sampai 256 karakter gitu. Itu aja ya. Jadi untuk mengeksekusinya selalu di sini ya, di save ya, save. Kalau partition ini nggak usah dulu ya. Yang lainnya juga table comment juga nggak usah. Kita buat save langsung ya, save. Maka akan tersimpanlah atribut-atribut yang ada dalam tabel mahasiswa tadi. Maka tampilannya seperti ini. Sesuai dengan nama dan juga tipe datanya apa itu ya. Kemudian untuk selanjutnya kita kembali ke slide dulu. Nah, itu tadi untuk membuat database baru tadi sudah kita peragakan. Lalu untuk membuat ini tadi sudah juga ya, ini semuanya sudah. Nah, untuk membuat tabel juga tadi sudah kita peragakan. Kemudian untuk membuat atributnya, atribut juga tadi sudah. Nah, ini dia untuk tampilan dari apa ya? Tampilan dari tabel ataupun juga atribut yang sudah ditambahkan tadi. Selanjutnya ya adalah untuk menambahkan field-nya ataupun record data. Kalau untuk menambahkan record data ini
Oh ya, sorry, bukan record ya, ini masih field atau atribut ya, atribut belum record, sorry. Jadi misalnya nih, tadi kan kita tadi sudah tambahkan tiga atribut ya untuk atau tiga field tadi di tabel mahasiswa itu. Nah, kita mau tambah nih satu lagi, mau tambahin satu tabel lagi ya, tabel atribut lagi di tabel mahasiswa itu. Caranya bagaimana ya? Ntar ya kita peragakan langsung saja. Jadi untuk menambahkan atribut itu ya, atribut pada tabel mahasiswa ini kan tadi mas sudah ada tiga atribut ya. Kita mau tambah nih satu lagi nih. Nah, perhatikan di sini ya. Di sini ada bagian ini. Nah, di sini dia untuk perintah menambahkan eh, atributnya ya. Jadi kita mau tambah berapa nih? Kita mau tambah satu aja ya. Boleh. Satu. Kemudian atribut yang ini ditambahkan ini letaknya di mana ya? Nah, saya mau buat dia di setelah dari nim. Setelah nim. Nah, kita pilih di bagian sini, di sini ya. After nim itu. Kalau at beginning of table ya artinya dibuat di awal. Kalau dibuat after nim ya. Sorry, ini kamera saya kenapa ini? Oke ya. Eh, kita tambahkan di sini ya. Jadi saya mau tambahin satu atribut lagi ya di tabel ini setelah atribut nim. Kemudian ya untuk menambahkannya ya itu tekan langsung di apa saja untuk button go-nya ya. Oke ya jadi tampilannya seperti ini maka kita diminta kita mau buat atribut apa nih ya? Kalau saya misalnya saya buat tanggal lahir aja ya. Tanggal lahir tipe datanya misalnya date, panjangnya nggak usah ya. Lainnya sudah cukup. Ya. Ini saya save aja langsung. Nah, maka akan tampil ya tampilannya yaitu adalah tanggal lahir di sini ya. Di bagian sini tanggal lahirnya ya, tambah. Itu untuk menambahkan atribut baru itu di sini. Untuk menambahkannya kita mau nambahkan berapa atribut dan juga letaknya di mana ya, setelah nimkah, setelah namakah, setelah lamatkah gitu. Itu untuk menambahkan field. Kita kembali ke slide dulu ya. Nah, itu untuk menambahkan field baru. Kemudian ya untuk ini tadi sudah ya. Nah, lalu ya sekarang untuk melihat struktur table tadi ya. Itu tadi bagiannya yang tadi standar itu adalah structure ya. Nah, ini bagian structure nih. Untuk struktur dari tabel atribut dan juga tipe data yang digunakan. Lalu ya di bagian selanjutnya menambahkan record data ke tabel ya. Jadi kita menambahkan record sekarang. Kalau tadi tabel, sekarang kita menambahkan record ke tabel ya. Ya, caranya sangat mudah. Ya. Ya, untuk menambahkan record data itu kita lihat di sini ya. Kalau ini tadi tabel ini di menu structure. Sekarang kita ke menu insert. Nah, insert untuk menambahkannya. Nah, otomatis ya untuk di menu insert ini nanti dia akan menampilkan atribut yang sudah kita tambahkan sebelumnya. Ya. Jadi dia mengikuti dari struktur atribut itu. Ini kan di tabel mahasiswa ya. Jadi misalnya kita tambahkan lah, misalnya NIM. Ya. NIM-nya misalnya saya buat 001. Tanggal lahirnya misalnya saya buat, nah ini aja ya. 1 Mei 2012 namanya si John. Alamatnya katakanlah contohnya di Batam Center. Ah, ya, contohnya. Itu untuk rekod data pertama ya. Untuk keduanya bisa juga. Nah, jadi untuk insert record data ini pun juga bisa sekali banyak ya. Tidak hanya satu-satu, bisa sekali banyak juga diatur di sini. Ini kan masih contohnya masih dua ya. Masih hanya dua. Tergantung mau kita buat berapa ini. Mau sampai 100, mau sampai 200 boleh. Tapi mungkin akan capek inputnya ya. Nah, ini saya contohkan dua aja dulu. Nanti diaturnya di sini. Kalau untuk mau buat, apa namanya, mau buat eh,
row-nya berapa banyak ya di sini aturannya. Nanti dicoba masing-masing. Ini saya buat contohnya dua aja. Ini tadi NIM-nya 001 ya. Misalnya saya buat untuk yang keduanya 002. Tanggal lahirnya saya buat berapa ini? Kalau tadi sini 1 Mei 2012, saya buat misalnya 5 Mei 2012. Namanya si misalnya. Alamatnya di mana ya? Contohnya di misalnya Bengkong itu. Nah, untuk mengaksesnya ataupun juga mengeksekusinya ya cukup ditekan yaitu go ya di sini. Go. Ini karena salah satu-satunya ada ya di masing-masing record, di masing-masing row itu go-nya ada nih. Untuk sekaligus untuk apanya ya, untuk mengeksekusinya ya, bukan satu persatu, tekan go yang ada di sini ya. Kecuali kalau tadi Anda buat satu aja, kalau satu aja buat aja go yang di row masing-masing. Kalau ini sekaligus ya, buat aja yang di bawah ini go. Nah, maka dia akan menampilkan perintah seperti ini ya. Insert. Nah, karena kan ya ini perintah dasarnya kan, maka dia akan tampilkan kembali ini. Insert into mahasiswa. Nah, ini perintah dasar dari apa ya? Insert data ya, jangan lupa ya. Nah, maka dia di sini notifikasinya adalah two rows inserted. Ya, artinya berhasil ditambahkan dua record data dengan perintah ya. Perintah yang digunakan adalah insert into mahasiswa. Ini manual ya kan. Sementara kita tadi tidak menggunakan perintah manual ya, tapi dia menampilkan report manualnya ya. Itu dia. Jadi bisa seperti pembelajaran. Nah, untuk membuat insert secara manual dengan menggunakan perintah dasar pun juga bisa ya di sini. Ya, nanti akan saya contohkan. Nah, itu untuk insert. Insert. Kemudian kita kembali ke slide dulu. Nah, itu untuk menambah record. Kemudian selanjutnya, ya, ini tadi notifikasinya. Kemudian menampilkan data. Nah, setelah tadi kita menginsert ya insert data, kita coba untuk tampilkan data hasil insert yang tadi. Dengan cara yaitu dengan menekan memilih menu browse. Nah, maka akan tampil ya data yang sudah atau record data yang sudah kita tambahkan tadi. Tadi kan ada dua ya, yaitu datanya si John dan si Jack tadi. Tuh. Berarti ini ditambahkan di sini. Nah, ini juga dia menampilkan perintah dasar manualnya ya untuk menampilkan data yaitu select bintang from MAS. Jadi di sini walaupun dia secara otomatis ya secara tools, tapi untuk sistemnya reportnya juga dia menampilkan perintah manualnya ada di sini. Jadi sebagai pembelajarannya juga ya. Nah, itu untuk record untuk menampilkan data. Ini kita kembali ke slide lagi. Untuk menampilkan data selanjutnya ya untuk mengubah data, mengedit. Caranya hanya cukup ya di masing-masing record itu nanti ada tombol edit ya, tulisan edit pada tabel data. Maka nanti dia akan ditampilkan form untuk ubah record ya, di mana data yang lama sudah ditampilkan. Ya, ubah data yang akan diubah kemudian klik tombol Go untuk menyimpan perubahannya. Kita coba ya di sini. Nah, ini masing-masing kan sudah ada ini ya untuk recordnya yaitu si John dan Jack. Nah, ini masing-masing ini perhatikan di sini ya. Di sini ada tombol edit ya. Edit, copy, dan delete. Nah, jadi kita mau mengubah nih, mengubah eh, recordnya ya. Jadi cukup kita klik saja yang edit. Misalnya kita mau edit yang si Jack aja ya. Jack. Kita klik editnya di sini. Nah, dia akan menampilkan record yang sebelumnya tadi sudah ditambahkan ya. Record ya, ya. Nah, di sini ya kita coba untuk ubah ya. Misalnya kita ubah namanya Jack ya. Kita buat namanya Jack. Misalnya Jack Sparrow ya misalnya. Karena hanya satu record kan. Nah, kalau edit itu hanya satu record saja yang ditampilkan ya. Karena dalam mengedit record itu hanya satu persatu. Beda seperti insert yang bisa dia sekaligus gitu ya. Bisa juga edit sekaligus ya, tapi dia sama juga dengan seperti insert ya, satu persatu juga di. Nah, setelah kita sudah ubah tadi ini namanya, maka kita tekan go ya. Mau yang di sini atau yang di sini juga sama ya, go-nya. Tekan go.
Nah, maka dia akan menampilkan notifikasi yang mana update. Ya, ini perintah manual ya kan. Update mahasiswa set nama Jack Sparrow where. Ya, kondisinya mahasiswa dan dia di NIM berapa itu ya. Maka dia menampilkan ya. Di sini tadi ada perubahannya yaitu Jack menjadi Jack Sparrow. Ya. Maka update-nya berhasil. Itu untuk edit data, mengubah data ya. Kita kembali ke slide dulu. Itu untuk mengubah data yang pertama ya. Ini tadi sudah ya. Ini tadi tampilan notifikasi berhasil mengubah datanya. Nah, sekarang kita coba untuk menghapus data. Kalau menghapus data tadi, kalau tadi mengubah tadi hanya tekan tombol edit. Kalau untuk menghapus data itu klik tombol X ya atau delete ya, delete. Sama sebenarnya itu. Delete, kemudian nanti akan ada notifikasi yaitu ya, do you really want to execute delete from lalalala gitu. Artinya apakah Anda sungguh ingin menghapus ya, record data ini? Nah, ini tinggal klik OK. Nah, kita lihat hasilnya ya. Kita coba untuk menghapus data. Kita coba untuk menghapus data, record data yang Jack Sparrow ya, misalnya. Nah, kita cukup klik saja yang delete di sini ya, delete. Klik ya, maka dia akan menampilkan notifikasi, do you really want to execute lalalala gitu. Kita klik OK ya. Nah, maka dia sudah terhapus ya. Terhapus datanya langsung di sini. Jadi tinggal hanya satu aja si John saja nih yang tersisa. Oke, lanjut ya. Itu tadi menghapus data. Sekarang kita masuk ke bagian yaitu menjalankan perintah SQL secara manual ya di sini. Nah, kalau tadi kita sudah coba insert, edit, hapus itu dengan cara tools ya, secara tools. Nah, sekarang ya untuk perintah SQL secara manual pun juga bisa dilakukan di sini ya. Misalnya caranya ya, kita masuk ke menu SQL. Lalu kita masukkan perintah secara manualnya apa gitu. Nah, nanti dia akan menampilkan hasil dari perintah SQL itu nanti di tabel di apa namanya, di menu browse-nya. Nah, kita coba ya. Kita coba. Nah, kita pilih untuk menu SQL ya di sini. Menu SQL ya itu di sini halaman sini. Di sini SQL ya. Coba coba klik SQL. Nah, di sini udah masuk nih di perintahnya. Nah, kita mau buat perintah apa nih? Saya buat yang simpel-simpel aja ya. Biar nampak gambarannya. Ya, misalnya saya mau tampilin nih data nih. Mahasiswa ini saya buat order by gitu ya. Order by NIM ya, artinya diurutkan berdasarkan NIM gitu. Nah, saya coba. Nah, setelah itu ya, setelah ini perintahnya dibuat, maka kita klik go yang di sini ya. Nah, untuk perintah-perintah manual yang sudah selama ini kita pelajari bisa diterapkan di SQL ini secara manual ya. Secara manual gitu. Kita coba, kita go kan ya. Nah, dia akan menampilkan ya perintah yang mana eksekusi itu berhasil ya di sini. Data mahasiswa ini akan diurutkan berdasarkan NIM ya. Ya karena berhubung datanya hanya satu di sini. Jadi ya mengurutkan diri sendiri saja gitu ya. Kecuali tadi kalau tadi ada minimal dua tadi, oke mungkin nampak ya. Tapi ini di sini secara perintahnya ini sudah berhasil di apa dijalankan ya. Tidak ada errornya gitu. Oke, itu untuk perintah menjalankan SQL ya. Oke, selanjutnya yaitu di slide-nya melakukan pencarian atau record, pencarian record artinya menggunakan menu search ya. Kita mau cari data itu berdasarkan apa gitu itu bisa dilakukan di sini. Misalnya kita coba ya di search-nya. Di bagian search di sini ya samping SQL ini search. Nah, di sini tampilannya ya ada dia mau dicari berdasarkan apa gitu ya. Mencari secara disken apa, apakah kita mau cari dia berdasarkan operator like ya
atau menggunakan apa di sini bisa dilihat ya. Between, not between, is null, not null. Yang sudah kita pelajari secara teori. Misalnya saya mau coba cari nih untuk nama ya, berdasarkan nama ya. Berdasarkan nama, misalnya like ini. Misalnya saya mau buat yang dia, tadi kan cuma satu contoh yang record di dalam ya. Saya mau buat coba ini, HO ini. Saya tinggal go kan saja. Go, kemudian dia akan menampilkan, nah, dia menampilkan perintah mencari ya berdasarkan nama dengan adanya prefix atau juga huruf HO-nya. Maka dia akan menampilkan John ini ya, karena John ini ada HO-nya kan. Itu seperti itu contohnya. Coba kalau saya buat ya tanpa ada apa ya, tanpa ada yang ini ya, kita cari tapi tanpa ada ini, tanpa ada hasilnya gitu ya. Misalnya B, misalnya saya buat. Apakah ada hasil? Maka dia menampilkan yaitu notifikasi bahwa pencarian kita tidak ada ya, karena dia kosong. Tidak ada ditemukan string B di dalam record data yang ada dalam tabel mahasiswa. Seperti itu ya. Untuk pencariannya ini ya ada banyak ini fiturnya. Berdasarkan apa ya, ini sudah kita bahas ini di perkuliahan teori. Silakan dicoba-coba ya. Nah, itu dia untuk menu pencarian ya. Selanjutnya ya. Nah, untuk menu dan fasilitas lainnya ya, fasilitas menu. Menu yang ada pada ini, pada PHP My Admin ini ada banyak dan juga detailnya masing-masing sudah ada. Ini mana di sini untuk apa namanya? Untuk browse itu untuk apa? Sampai di trigger ya. Kalau browse untuk melihat data atau record tabel, melihat data yang ada dalam tabel, record data. Untuk structure itu melihat struktur tabelnya ya, nama atributnya apa dan juga tipe datanya apa dan juga statusnya apa. Sebagai primary key atau sebagai foreign key ataupun sebagai apa itu ya. Kemudian untuk menu SQL itu adalah untuk mengeksekusi perintah SQL secara manual, ya, secara manual. SQL, bintang form, lalala, seperti itu. Lalu untuk menu search untuk melakukan pencarian data dalam recordnya, yang terakhir kita sudah coba demo kan. Untuk insert ini adalah untuk menambahkan data atau record baru dalam sebuah tabel. Untuk export ya, untuk mengekspor record dan tabel ke dalam format lain. Jadi database kita ini bisa kita ekspor ya, artinya kita apa namanya? Kita ekspor itu artinya kita keluarkan database kita itu dalam bentuk lain ya, atau dalam bentuk SQL atau bentuk CSV atau bentuk apa gitu bisa. Kemudian untuk menu import adalah mengimport database ya, database itu ke dalam server kita. Jadi ada nanti ada export, ada import ya. Export itu untuk mengubah bentuk SQL kita ya menjadi file sendiri. Nah, untuk import ini adalah untuk memasukkan database itu ke dalam server kita. Itu aja bedanya. Lalu untuk privilege ya, privilege di sini adalah untuk mengelola hak-hak akses database ya. Yang sudah kita bahas yang lalu untuk data control language itu atau DCL itu bisa digunakan di menu privilege. Kemudian untuk menu operation ya itu adalah operasi dalam tabel seperti rename table, copy table dan juga lain-lainnya ya. Jadi mengubah nama tabel bisa, mengcopy tabel juga bisa gitu. Dan untuk menu terakhir itu untuk triggers, yaitu untuk mengelola integritas antar record data dalam table ya. Ini belum kita bahas ya, ini kita bahas di pertemuan selanjutnya. Untuk trigger ini ya. Jadi itu untuk itu ya materi PHP mainnya cukup sekian saja dulu. Silakan dicontohkan, silakan dieksplor lagi lebih dalam untuk PHP My adminnya. Ya. Jadi ya cukup sekian saja untuk materi PHP My admin yang bisa saya bahas secara dasar. Ya, sekian untuk tutorial PHP My admin. Ya, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semuanya.